Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar kakak-kakak semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat kakak Alhamdulillah ya. sehat, Kak. Baik, jadi kita di sini di ruang tatap maya yang ke-17 ya Kak ya. Kita sudah berada di tatap maya yang ke-17. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas terkait rencana tindak lanjut ya, yaitu membuat pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar ya, seperti yang sudah kita bahas kemarin di modul 3. Sebentar ya. Baik kakak-kakak, izin share screen. Apakah sudah nampak di layar kakak-kakak semuanya? Sudah. Oke, baik ya. Baik kakak-kakak, pertemuan kita tatap maya pada hari ini yaitu terkait rencana tindak lanjut atau RTL ya, terkait program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PKG PJOK. Kemudian durasinya yaitu selama 1 JP, kemudian moda daring atau sinkronus. Kemudian salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik kakak-kakak, sebelum kita lanjutkan untuk merefleksi supaya lebih fokus ya, yaitu kita menggunakan yaitu teknik stop ya atau mindfulness untuk 1 menit saja Kak. 1 menit kira-kira kakak-kakak silakan tenangkan hati dan pikiran, kemudian arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur serta ingin tahu dan kebajikan. Baik kakak-kakak, kita sedikit fokus Kak sejenak selama 1 menit. Tenangkan hati, silakan tenangkan hati, mulai tutup mata, kemudian tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Fokuskan, kemudian mungkin dari tadi kakak-kakak sudah banyak beraktivitas dari pagi hari, kemudian dilanjutkan siang hari, kemudian diharapkan di ruang tatap maya pada malam hari ini kakak-kakak lebih fokus lagi ya untuk mengikuti di ruang virtual kita pada malam ini. Baik kakak-kakak, sudah kira-kira sudah menenangkan hati dan pikiran kakak-kakak semua? Apakah sudah fokus? Apakah siap untuk mengikuti di ruang virtual atau tatap maya kita pada hari ini?
Apakah siap Insya kakak-kakak? Allah siap, Kak. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan doa bersama. Sebelum kita lanjutkan, mohon kiranya satu orang memimpin doa. Bisa mungkin dari Kak Dedi, silakan Kak Dedi. Mohon pimpin doa kita pada kegiatan tatap maya pada hari ini. Silakan Kak Dedi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk kelancaran dan kemudahan kita dalam melaksanakan tatap maya pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kak Dedi yang sudah memimpin doa pada kegiatan kita pada hari ini, yaitu kegiatan tatap maya. Kita lanjutkan. Kemudian kesepakatan bersama seperti biasa diharapkan semua kakak-kakak, diharapkan semua peserta tetap menyalakan kamera di dalam ruang virtual atau di tatap maya ini. Kemudian semuanya dapat mematikan mikrofon jika tidak ada yang berkomentar atau memberikan tanggapan. Diharapkan semuanya dapat peserta hadir seutuhnya di ruang tatap maya di sesi kita pada hari ini, baik itu dari tatap maya pertama sampai di akhir kegiatan pada hari ini. Kemudian bersama kita menghargai waktu ya kakak-kakak, kita sama-sama menghargai waktu bersama. Kemudian selanjutnya memaksimalkan fitur chat jika ada yang memberikan tanggapan atau memberikan komentar atau yang ingin memberikan tanggapan ya, misalnya ada yang mau disampaikan atau melalui dengan diskusi dan sebagainya. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Dan selanjutnya ada gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo Bapak Ibu, halo kakak-kakak semuanya. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3 yang sudah kita pelajari kemarin terkait pembelajaran berbasis proyek dengan menggerakkan komunitas belajar di sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Kira-kira kakak-kakak nanti diharapkan memahami ya bagaimana penugasan rencana tindak lanjut yang akan kakak buat atau yang kakak akan rancang nanti, seperti itu. Baik, kemudian agenda kita sesi ini pendahuluan, siapan belajar, menyampaikan tujuan, komitmen belajar itu selama 5 menit, kemudian refleksi awal selama sekitar 10 menit, kemudian penyampaian RTL, pengantar tugas-tugas RTL, penilaian, kemudian lini masa itu selama 20 menit, kemudian dialog ya, diskusi dan tanya jawab atau RTL selama 7 menit, dan penutup selama 3 menit. Ya, itu agenda kita pada sesi kali ini atau di kegiatan kita pada tatap maya hari ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Kira-kira untuk kegiatan pada hari ini ya kakak-kakak untuk persiapan belajar kira-kira di level berapa Kak? Silakan dibuat di kolom komentar atau di kolom chat ya Kak. Kira-kira menurut kakak-kakak untuk persiapan belajar pada hari ini kira-kira di level berapa? 10. 7,5. Kira-kira dari angka 1 sampai 10
pada saat sekarang ini untuk persiapan belajar kira-kira di level berapa kakak-kakak? Kak Dedi level 7, Rinaldi level 9, Kak Sadam level 9. Oke, yang lain? Baik, kita minta tanggapan dari Kak Tri Sumantri. Silakan Kak Tri Sumantri, apa kakak memilih di level 10? Siap Kak. Silakan Kak. Ya kita sebagai siswa pelatihan itu harus siap sedia. Jadi harus di level 10 kita belajarnya. Jangan tanggung-tanggung. Seperti itu Kak. Oke, di level 10 berarti yang level paling tinggi Kak ya. Berarti Kak Tri Sumantri sudah siap untuk mengikuti pembelajaran di tatap maya pada hari ini. Oke, terima kasih Kak Tri. Siap, Kak. Baik, kita minta lagi dari level tinggi sudah. Kak Dedi Prayetno. Kak Dedi Prayetno memilih level 7. Kenapa Kak Dedi memilih level 7? Silakan Kak Dedi. Ya Kak. Ya. Kira saya milih level 7 karena saya belum terlalu siap Kak. Kenapa gitu Kak? Belum siap. Karena masih banyak lagi kerjaan lagi Kak. Oke. Baru pulang betul nih Kak kerja. Oke. Pulang sekolah Kak atau dia pulang dari kerja mana Kak? Ada kerja tepi Kak. Oke, siap. Berarti Kak Dedi Yo budak, kau yang ada cat samping. Mungkin di level 7 ya. Mungkin karena mungkin kelelahan ya baru pulang kerja. Jadi Kak Dedi memilih di level 7 pada hari ini. Yang mudah-mudahan untuk besok-besok Kak Dedi lebih meningkat levelnya ya untuk persiapan belajar. Siap Kak, siap. Dalam keadaan capean dan sebagainya, mungkin tetap semangat kakak-kakak. Oke, baik. Sekarang kemudian satu lagi kita minta dari level 8. 10 sudah, level 8. Ada yang level 8? Kak Saipul. Ya, silakan Kak Saipul. Baik Kak, saya ngambil di level 8 mungkin saat kita persiapan untuk pembelajaran mungkin ada hal-hal yang belum sempurna bagi saya Kak di dalam pembelajaran itu Kak. Mungkin ada yang sesuatu yang tertinggal, ada hal-hal yang belum maksimal di dalam pembelajaran itu Kak. Makanya saya memilih persiapan di level 8. Oke, baik. Terima kasih Kak Saipul. Jadi Kak Saipul memilih level 8. Jadi mungkin kesiapan Kak Saipul belum maksimal ya atau 100% seperti kesiapan oleh Kak Tri Sumantri ya. Mudah-mudahan nanti setelah mengikuti ini di pertengahan nanti Kak Saipul lebih semangat ya. Lebih tambah semangat untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Baik kakak-kakak, kemudian kita lanjutkan. Jadi tukang pangkas itu sama itu. Kak Wahyudi sudah masuk, Kak Usni belum ya, Usni Tamrin. Mohon kakak-kakak dapat menghubungi. Kak Usni Kak lagi nelpon juga ini, dia nggak bisa masuk katanya Kak. Apa gitu? Entah ada masalah ini sedikit. Coba kondisikan Kak, mau minta tolong sama kamu ya, kondisikan, silakan masuk. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita membahas peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek ya, melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Jadi kita kemarin sudah membahas ya sedikit ya
di modul 3 rencana terkait RTL yang ingin kakak rancang atau ingin kakak buat, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Kira-kira dalam bentuk apa dari 3 materi yang sudah kita pelajari kemarin pada saat tatap muka, yaitu terkait pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan pendidikan SEM atau Sport Education Model. Kira-kira di antara 3 materi silakan kakak pilih, kemudian kakak gerakan komunitas belajar di sekolah masing-masing. Silakan kakak libatkan komunitas yang ada di sekolah, ya, baik itu dari kepala sekolahnya hingga ke rekan-rekan guru yang ada di sekolah, ya. Jadi kakak sekarang mulai untuk menggerakkan komunitas, kira-kira dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek seperti apa? Bagaimana keterlibatan rekan-rekan guru atau rekan sejawat yang ada di sekolah kakak-kakak semua? Seperti itu ya, Kak. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, refleksi awal, ya, yaitu mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Ya, di sini kita akan membuat pembelajaran berbasis proyek yang sudah kita bahas juga. Apakah itu berupa kerja kelompok atau pembelajaran individu, kemudian bagaimana keterlibatan siswa, bagaimana keterlibatan rekan guru, kemudian lini masanya berapa lama dan lain sebagainya. Nanti pada saat penerapan atau menggerakkan komunitas, nanti kakak berdiskusi atau mempresentasikan hasil rancangan pembelajaran berbasis proyek yang akan kakak buat di komunitas belajar di sekolah. Kemudian kita lanjutkan, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Oke, silakan kakak buat di kolom chat, kira-kira menurut kakak-kakak semua, ya, bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah. Oke, silakan buat di kolom chat, kira-kira menurut kakak-kakak bagaimana? Silakan Kak, buatkan di kolom chatnya, kira-kira bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah. Ayo kakak-kakak silakan. Ya, silakan dituliskan di kolom chatnya Kak. Kira-kira menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan kolaborasi atau kerjasama, ya, dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar sekolah itu, kira-kira menurut kakak-kakak bagaimana? Apakah ada dampaknya? Apakah kemudian sesuai dengan pemikiran kakak-kakak? Ya, semakin baik karena Kak Tri sudah mengkolaborasi dengan teman sejawat kita ide baru sehingga lebih mudah untuk mencapai pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada peserta didik. Baru 2 orang, Kak Sada menurut saya susah
untuk memperkolaborasi sama gerakan guru di sekolah karena guru-guru sekarang mempunyai kesibukan tersendiri apalagi pulang jam 3 dan dikarenakan full day. Oke, Kak Sadam. Saya mengawasi kita dapat mengembangkan ilmu yang dimiliki. Saya sangat bagus karena oke, baik Kakak silakan yang ingin memberikan tanggapan silakan. Resen. Silakan buka langsung mic-nya, langsung berbicara silakan Kak. Oke, dari Kak Sadam dulu silakan Kak Sadam. Kira-kira kenapa salahnya Kak Sadam? Assalamualaikum, izin Kak. Oke, salam silakan Kak Sadam. Menurut saya susah sekarang Kak, dikarenakan kemarin saya contoh membuat praktik baik aja untuk berkolaborasi sama 2 mata pelajaran, contoh IPS sama IPA kemarin. Itu susah guru-gurunya karena itu tadi Kak, sekarang karena di sekolah kami full day, kemudian mempunyai kesibukan masing-masing. Apalagi di saat ini untuk mempersiapkan soal-soal ujian nanti tanggal berapa itu, 28 kalau nggak salah. Jadi kemarin salah satu itu kendalanya Kak untuk berkolaborasi. Kemudian ada juga yang tampil kemarin untuk praktik baik, itu memang untuk SMP kami memang harus berani sendiri-sendiri Kak. Jadi kalau mengharap berkolaborasi itu istilahnya susah. Tapi kalau saya pernah bilang sama ke kawan lain, kalau ada waktu boleh katanya. Tapi sekarang dengan kondisi saat ini Bapak harap maklum, seperti itu jawabannya Kak. Memang sebenarnya tujuannya kalau berkolaborasi lebih bagus, lebih baik, kemudian bisa bisa sharing, bertukar pendapat, kemudian masalah peserta didik, ide-ide rekan-rekan juga ada, istilahnya baiknya seperti apa, mengkondisinya seperti apa. Menurut saya susah Kak, kalau untuk saya Kak. Oke Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sadam. Kak Sadam, kira-kira kalau melakukan kolaborasi dengan komunitas belajar, apa dilibatkan kepala sekolah? Alhamdulillah Kak, kalau kepala sekolah insya Allah terserah kami aja. Istilahnya Bu, kami butuh waktu Ibu untuk meluangkan waktu Ibu untuk praktik baik atau hal-hal yang mungkin kami ingin mempresentasikan di kantor, menghadiri dia siap aja Kak. Alhamdulillah kepala sekolah open aja. Oke, berarti untuk dukungan kepala sekolah mendukung ya Kak ya untuk kegiatan yang akan Kakak buat. Jadi mungkin gini Kak, jadi Kak Sadam nanti mungkin bisa mungkin kalau tidak sempat semua orang guru, mungkin beberapa tim saja Kak bisa Kakak gerakkan karena memang tantangan kita untuk berbuat yang baik ya di dalam lingkungan sekolah itu, tantangan itu adalah rekan sejawat. Memang itu bukan hal yang biasa Kak ya, kalau kita ingin berbuat baik terkait untuk kemajuan sekolah, ya kira-kira mungkin tidak ada menguntungkan bagi dirinya, mungkin mereka juga tidak akan mau bergabung. Itu memang tantangan kita. Benar. Tapi kalau misalnya Kak Sadam mulai dari diri Kak Sadam, kemudian ajak mulai dari 1 orang, kalau ingin menggerakkan, mengembangkan pendidikan sekolah kita, kemudian dari 1, 2 orang, 2 orang, 3 orang, kemudian mendapatkan hasil yang bagus, pasti yang lain itu pasti akan mengikut juga. Dalam lama-kelamaan juga pasti akan mereka mengikuti. Akan bergabung atau sesuai pemikiran yang atau rancangan yang akan Kak Sadam buat seperti itu Kak. Mungkin jadi Kak Sadam nanti membuat misalnya mungkin beberapa orang saja buat dulu. Misalnya Kak Sadam nanti berbagi praktik baik. Mungkin kalau memang bagi yang tidak mau ya mungkin bagi yang tidak mau mungkin tidak bisa. Jadi yang bagi yang mau saja, mungkin beberapa orang, ada sekitar 5, 6, 7 orang, silakan Kak ajak untuk berkolaborasi di dalam komunitas belajar di sekolah. Seperti itu Kak Sadam ya. Iya Kak, siap-siap. Oke, baik. Oke, satu lagi kita minta silakan dari Kak Kak Istri ini banyak manjat. Tapi kalau siang dia tidak banyak manjat nih. Kak Sri ini banyak manjat, jaringan tidak ada. Oke, nggak apa-apa Kak Sri. Hati-hati kalau banyak manjat Kak. Kemudian kita minta dari Kak Wahyudi Ismatullah. Silakan Kak Wahyudi. Oke, Kak Husni sudah bergabung ya. Baik. Silakan Kak Wahyudi,
menurut Kak Yudi kira-kira kalau Kak Yudi menerapkan pembelajaran berbasis proyek dilibatkan atau berkolaborasi dengan komunitas belajar yang ada di sekolah atau rekan guru, kira-kira bagaimana menurut Kak Yudi? Kak Wahyudi. Kalau menurut Wahyu Pak, kami di SD 19 itu termasuk kompak juga antara guru, Oke, apalagi hal-hal yang positif guru-guru pun mengikut Kak. Atau apalagi kalau misalnya ada contoh kayak saya kemarin ya Kak, yang pengambilan video, guru-guru lain pun ikut membantu untuk menertibkan anak-anak itu gimana apanya, megang kamera macam, pokoknya bisa lah diajak untuk bersama gitu Kak. Kalau sekolah kami, apalagi kalau misalnya kita ada proyek macam, ada satu Kak, kami kan ada guru kelas 6, itu dia minta tolong sama saya untuk buat kayak model senam, tapi dibagi kelompok. Jadi anak-anak itu disuruh untuk tampil. Jadi siapa yang bagus kira-kira senamnya, anak itu ditampilkan di hari Sabtu. Gitu, Oke, ya seperti itu juga termasuk dalam pembelajaran berbasis proyek juga Kak. Seperti itu, gitu. Jadi Kak Wahyu, berarti kalau untuk rekan guru mungkin sesuai ya, mungkin mereka juga ingin juga mau diajak untuk berbagi praktik baik atau berkolaborasi, kemudian mungkin terlibat di dalam rancangan pembelajaran yang akan Kak Wahyu rancang. Baik, Wahyu nanti bisa dapat silakan berkolaborasi ya, mungkin dapat bertukar ide atau pendapat kira-kira rancangan seperti yang akan Kak Wahyu, kira-kira bagaimana masukan dari rekan-rekan yang kawan-kawan. Kira-kira kalau seandainya ada rekan pendapat yang bagus, ya mungkin Kak Wahyu bisa terima. Tapi kalau jangan pula nanti ditolak, karena Kak Wahyu bilang mungkin berpikir mereka bukan guru olahraga, jadi Kak Wahyu tolak aja, itu tidak boleh. Kira-kira kalau untuk masukannya bagus ya, untuk pembelajaran berbasis proyek apa salahnya, lebih bagus ya, Kak. itu diikuti ya. Ya, Oke, baik, terima kasih Kak Wahyu, terima kasih kakak-kakak yang lain. Kita lanjutkan. Baik, di sini adalah bagaimana pelibatan komunitas ya. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke, kira-kira bagaimana pelibatan komunitas? Menurut kakak-kakak silakan buat di kolom chat juga. Bagaimana perlibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Kira-kira kemudian apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke, silakan kakak-kakak buat di kolom chatnya. Oke, Kak Sri, kalau tidak bisa buat kamera tetap ada masuk Kak ya. Silakan. Silakan buat di kolom chatnya Kak ya. Izin Kak, ulang lagi pertanyaannya Kak. Oke, kakak-kakak nanti buat di kolom chatnya kira-kira sesuai di layar, sudah nampak ya. Bagaimana perlibatan komunitas atau rekan sejawat atau rekan guru yang ada di sekolah kakak-kakak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu dengan pembelajaran yang akan kakak terapkan atau kakak rancang dengan pembelajaran berbasis proyek ini. Seperti itu Kak. Mohon izin Kak, kita 5 menit bentar Kak ya. Izin saya jemput anak saya bentar ke Tapis Kak. Mohon izin Kak ya. Silakan lanjutkan di kolom chatnya Kak.
Baik kakak-kakak, sudah ada yang membuat mengisi di kolom chatnya. Oke, Kak Wahyu sudah. Bentar lagi. Kak Tri sudah. Oke, silakan kita minta dari Kak Rinaldi. Silakan Kak Rinaldi. Ya Kak. Ya, kira-kira bagaimana pelibatan komunitas atau rekan guru kakak-kakak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Mungkin Kak, di sini bukan berarti saya menjelekkan teman-teman yang saat ini mengajar ya Kak kan. Ya. Cuman apa yang saya alami saat ini, contoh semisalnya seperti ini Kak. Ya. Terkadang ketika kita mau membuat sebuah program itu ada beberapa yang support dan ada yang menurut mereka ketika itu tidak menguntungkan sama mereka itu kayak seperti apa ya Kak ya? Tak acuh lah, bahasa kasarnya seperti itulah. Betul. Kadang kita contoh misalnya lagi seperti ini Kak. Ya. Mungkin senam di hari Sabtu itu jikalau semua guru hadir di senam itu, mungkin anak-anak tidak bakal berani yang namanya ribut atau mungkin tidak rapi gitu kan. Tapi kenyataannya ini di sekolah saya ya Kak ya. Kenyataannya guru olahraga di hari Sabtu itu ya udah guru olahraga aja yang ngatur gitu loh. Sedangkan kita berharapnya itu ketika ada program senam pagi ini, kita harapkan semua guru itu hadir kalau bisa gitu. Karena dengan adanya kehadiran guru, yang pertama kita menunjukkan bahwasanya kita ini kompak gitu loh, bahwa komunitas belajar kita ini baik, membawa hal yang positif bagi anak-anak semuanya. Tapi pada kenyataannya itu berbeda gitu, berbeda dengan apa yang kita harapkan gitu. Jadi ada beberapa guru yang memang support, sangat support, bahkan dia mau kalau mau diseminasi ayo ikut gitu. Cuman terkadang gini Kak, ketika ada beberapa guru yang tidak support, terkadang mental seseorang kan berbeda Kak, apalagi memang ketika kita berbicara sama orang banyak itu kan nggak gampang gitu. Ketika kita memberi materi misalkan kan, kalau mereka memang nggak suka itu kayaknya agak gimana ya, kayak agak rancu atau gimana sih bahasanya itu Kak, kayak sesuatu yang agak payah gitu untuk diucapkan. Namun ketika mereka meminta tolong sama kita nggak bisa kita pungkiri bahwasanya rata-rata guru olahraga pasti semuanya itu selalu membantu guru-guru lain, itu rata-rata itu Kak, nggak bisa kita pungkiri itu Kak. Tapi di saat kita meminta bantuan kembali, kadang mereka itu kayak mana ya, alah kau sendiri aja lah, kau mampu sendiri kok, gitu lah Kak. Jadi ketika kita membutuhkan bantuan tersebut, jadi kita ya bingung lah. Contohnya kayak ini kan Kak, nanti RTL. Saya bingung nih saat ini, kayak mau menampilkan sama mereka pun kadang ada yang sekarang nih lagi P3K dan sebagainya, lagi mau itu apa tuh nggak ngerti juga saya Pak. Jadi saya pun bingung saat ini masih mencari solusi. Apakah saya boleh ke sekolah lain berkolaborasi dengan kombel lain, entah mungkin yang guru-guru PJOK Setalang Mandau yang mungkin bisa diajak apa gimana gitu. Soalnya kayak gini Kak, terkadang ketika kita mencoba mengajak orang yang nggak mau diajak, itu bikin kita sakit hati dan pada akhirnya sekolah malah makin nggak maju gitu loh Kak. Mungkin itulah Kak yang saya rasakan Kak. Oke Kak, terima kasih Kak Realdi. Memang ya mungkin cerita Kak Realdi hampir sama dengan Kak Sadam tadi ya. Memang tantangan kita untuk mengajak rekan sejawat ini, apalagi mungkin ya kalau bagi mereka tidak menguntungkan, mungkin tidak ada, apalagi kalau kita bilang kalau ada rekan-rekan atau kawan-kawan guru kita yang sudah berumur ya Kak ya, mungkin kalau untuk paling susah untuk mungkin diajak untuk untuk maju, untuk misalnya berkolaborasi, apalagi di dalam memecahkan masalah terkait pembelajaran ya kan. Jadi gini Kak, mungkin Kak Rinaldi mungkin dapat juga tetap melibatkan komunitas di sekolah itu, karena kan di sini pembelajaran berbasis proyeknya kan dilakukan di sekolah Kak Rinaldi. Jadi memang kalau untuk
komunitas kita libatkan dengan di luar dari selain dari sekolah kita itu tidak bisa, karena kan sesuai dengan program yaitu tentang komunitas belajar di sekolah kita. Jadi gini aja, seperti yang sudah sampaikan sama Kak Sadam, mungkin Kak Rinaldi bisa mungkin mengajak beberapa orang teman-teman yang mau saja, Kak. Seperti itu, Kak. Jadi nanti silakan Kakak diskusikan bagi yang mau, jadi bagi yang tidak mau. Tapi harus sebelum kegiatan ini Kakak nanti harus berkoordinasi dengan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah Kakak nanti Kakak libatkan, Kakak berkoordinasi, kemudian Kakak sampaikan mungkin akan membuat kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Saya rasa mungkin kepala sekolah mendukung semua nih. Karena kan ini dalam kegiatan pembelajaran, bukan kegiatan misalnya selain dari pembelajaran ya. Kira-kira kalau dalam proses dalam pembelajaran, saya rasa mungkin kepala sekolah mendukung. Kemudian dengan adanya dukungan kepala sekolah, mungkin kepala sekolah bisa menggerakkan rekan-rekan kawan guru. Misalnya kapan bisanya waktunya, sekitar berapa menit, ataukah sekitar 15 menit, atau 20 menit, atau 30 menit, silakan diajak rekan-rekan gurunya seperti itu. Jadi libatkan untuk kepala sekolahnya. Jadi kemudian kalau seperti jawaban yang disampaikan oleh Kak Sadam, mungkin terserah. Nah, mungkin kepala sekolahnya mungkin ada sibuk dengan kegiatan-kegiatan lain kan. Jadi bisa diajak dengan rekan-rekan kawan guru atau rekan sejawat yang ada di sekolah, mungkin beberapa orang saja. Bagi yang mau, mungkin ada 3 orang, 4 orang, silakan. Yang penting sudah tersampaikan dengan hasil diskusi dengan komunitas belajar di sekolah kakak. Berarti intinya Kak, yang ada saja dan yang mau diajak aja gitu Kak ya? Iya. Yang mau saja. Yang mau saja Kak, jangan nanti misalnya bagi yang tidak mau nanti kan misalnya mungkin kesibukannya banyak kan. Jadi saya bilang bagi yang mau saja, kalau kira-kira ada 3 atau 4 orang silakan diimbaskan atau diajak melakukan kegiatan diskusi terkait pembelajaran berbasis proyek begitu Kak. Oke kakak-kakak, kira-kira sudah seperti yang sudah mungkin ya saya sampaikan, mungkin kakak-kakak paham semua. Baik, kita lanjutkan. Baik, di sini bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Ya, apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, dan ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Oke, silakan Kak buatkan di kolom chatnya. Kira-kira menurut kakak-kakak bagaimana melibat atau apakah pemahaman kakak-kakak terhadap voice, choice, dan ownership ini? Silakan. Kira-kira menurut kakak-kakak melibatkan voice, choice, atau ownership ini terhadap peserta didik, bagaimana keterlibatannya, dan bagaimana pemahaman kakak-kakak? Atau ada yang resen? Kak Saiful? Atau ada yang lain? Kak Penny? Kak Usni? Silakan. Oke, silakan. Oke, Kak Rinaldi sudah buat pembelajaran berbasis proyek dalam metode pembelajaran menggunakan proyek kegiatan berbagai media sebagai melakukan eksplorasi, penilaian, ekspektasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan. Oke, Kak Rinaldi. Kemudian yang lain silakan kakak-kakak. Oke, dari Kak Tri, silakan Kak Tri. Halo Kak Tri. Kira-kira menurut Kak Tri, apakah pemahaman Kak Tri terkait voice, choice, dan ownership ini
kemudian bagaimana perlibatannya. Atau dari Kak Penny, silakan Kak Penny. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ya, mungkin sedikit gambaran voice dan choice atau ownership. Ini kira-kira voice itu apa, Kak? Suara. Oke, bagus. Kalau choice? Pilihan. Hah? Choice itu kalau nggak salah pilihan, Kak. Iya, pilihan. Kalau ownership? Pelaku nggak sih, Kak? Pelaku kegiatan. Ya, betul. Pelaku kegiatan atau kepemilikan. Baik, terima kasih dari Kak Naldi sudah menjawab ya, membantu menjawab. Yaitu adalah voice itu adalah suara. Bagaimana pada saat kakak-kakak ingin membuat suatu kegiatan pembelajaran berbasis proyek itu kita minta dari kira-kira pendapat peserta didik kita, kira-kira berbentuk seperti apa. Kira-kira kakak buat rancangan dulu, kira-kira menurut anak buat pilihan misalnya 2 atau 3 atau berapa pilihan, kira-kira menurut anak-anak semua yang mana? Menurut anak-anak, mereka memilih yang ini. Kemudian setelah mereka selanjutnya mereka kemudian choice ya, choice itu tadi mereka Menentukan. juga, ya Kak? Menentukan atau memilih. Ya, menentukan. Setelah mereka bersuara, baru mereka menentukan pilihan mereka. Setelah itu baru kepemilikan. Nah, kira-kira yang mana mereka inginkan di dalam proses atau perancangan pembelajaran yang akan kakak buat nanti seperti itu. Nah, itulah keterlibatan voice dan choice dan atau ownership itu kakak ya. Di sini nanti di dalam pembelajaran itu ada pembelajaran yaitu tentang program berdampak pada peserta didik. Mungkin kalau kakak akan membuat pembelajaran atau membuat suatu program di sekolah, mungkin harus ada kakak dilibatkan terkait ada voice, choice, dan ownership-nya ini. Jangan hanya kakak membuat kegiatan, tapi menurut kakak itu mungkin benar, tapi yang lain kan belum tahu. Seandainya apa boleh, apa bisa, apa setuju kan. Jadi kita sebenarnya kegiatan ini harus kita libatkan peserta didik kita. Kira-kira menurut anak-anak peserta didik itu seperti apa, kemudian pilihannya seperti apa, dan kemudian pilihannya dan yang mana yang ingin diambil atau yang ingin dimiliki dalam kegiatan tersebut. Oke, kakak-kakak, kita lanjutkan. Baik, di sini itu terkait dari keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di sini ada diantaranya adalah yang pertama tujuan. Tujuan dari keterampilan pedagogi ini adalah paradigma perubahan diri dan kelas di dalam PJOK. Bagaimana kita paradigma perubahan diri di dalam PJOK agar dalam pembelajaran itu terpusat kepada peserta didik. Begitu juga dengan keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Bagaimana kita menggerakkan rekan sejawat, bagaimana tindakan yang akan kita lakukan agar keterampilan pedagogi guru PJOK terpusat kepada peserta didik. Oke, seperti itu. Baik, yang ketiga kita lanjutkan yaitu menyampaikan RTL ya. Di sini ada pengantar tugas ya, mohon diperhatikan kakak-kakak. Salah satu kompetensi seorang PJOK di RM Merdeka Belajar adalah merancang atau melaksanakan mengevaluasi program kegiatan di sekolah ya. Di sini kakak-kakak akan membuat program kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler yang selanjutnya diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL. Untuk kemudian kakak-kakak akan memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid atau peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah masing-masing. Kemudian pengantar tugas sebelum merancang program kegiatan perlu dilihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Bagaimana mengajak rekan sejawat menjalankan program kegiatan dengan memanfaatkan, memberdayakan aset
yang dimiliki di daerah maupun di sekolah atau di lingkungan masing-masing. Kemudian RTL atau rencana tindak lanjut yang dikembangkan bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK ya. Adapun penilaian ini meliputi yang pertama, nanti kakak akan merancang tujuan program yang akan kakak buat, kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, kemudian bagaimana keterlibatan komunitas serta rencana evaluasi program yang akan kakak rancang. Kemudian selanjutnya keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas ya yang meliputi yang pertama bahan tayang ya perencanaan berbasis proyek melalui komunitas atau kombel sekolah bukan yang sudah berjalan. Berarti yang sudah berjalan tidak bisa, berarti yang akan kakak rancang yang kakak buat nanti ke depan besok seperti itu Kak. Kemudian notulen, kakak nanti membuat notulen, kemudian catatan diskusi KBS. Nanti kakak silakan kakak buat sebuah notulen terkait hasil diskusi yang kakak buat ya. Kemudian catatan diskusi terkait komunitas belajar, terkait RTL ya, PJOK, kemudian bahan tayang, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar atau kakak bisa tampilkan melalui PPT atau PowerPoint dengan menggunakan misalnya InFocus atau ya seperti InFocus ya. Kemudian selanjutnya dokumentasikan kegiatan berupa video. Nanti kakak akan membuat video merekam kegiatan tersebut berupa foto, mungkin bisa membuat beberapa foto lalu merekam kegiatan tersebut dengan merekam video ya. Selama kegiatan tersebut, bagaimana harus diskusi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah dokumen lain ada yang relevan. Oke, baik. Kemudian selanjutnya B, rencana tindak lanjut atau RTL ya. Rencana langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Kemudian moda penugasan mandiri RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ya, kemudian tujuan pembelajaran khusus. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui kombel atau KPS, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Baik kakak-kakak, di sini adalah bahan tayang perencanaan pembelajaran berbasis proyek atau di komunitas belajar. Kakak-kakak akan menayangkan atau mempresentasikan yaitu yang pertama adalah bentuk rencana tindak lanjut atau RTL. Bahan tayangnya adalah rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar itu maksimal 9 slide ya kan. Paling banyak itu 9 slide. Itu dari judul atau jadi judul program sampai diucapkan yang terakhir adalah mungkin terima kasih atau penutup. Kemudian komponen program pertama judul program atau kegiatan. Kedua latar belakang, yang ketiga program, kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Kemudian yang kelima struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh rencana evaluasi dan yang kedelapan kemungkinan tantangan. Kira-kira apakah ada tantangan di dalam membuat rencana pembelajaran berbasis proyek ini. Lalu di keterangan RTL dibuat mendapatkan penguatan dari fasilitator, kemudian selanjutnya diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut dengan sekolah, berdiskusi, dikembangkan bersama seluruh rekan komunitas yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga unggah tugas seperti bahan tayang, notulen. Nanti kakak akan mengunggah ya, baik itu melalui link Google Drive atau mungkin dari link YouTube, kanal YouTube boleh. Kemudian untuk notulen kemudian atau catatan hasil diskusi bersama komunitas belajar nanti kakak unggah melalui link PDF atau di link Google Drive ya. Kemudian begitu juga dengan foto, mungkin beberapa foto atau dokumentasi mungkin dapat kakak masukkan di dalam Google Drive, mungkin dapat diunggah di LMS atau dikumpulkan di Google Drive. Nah, seperti itu. Kemudian selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini dapat
ditindaklanjuti bersama dengan komunitas sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Kemudian penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek ini melalui komunitas, ya. Di sini kakak-kakak memuat elemen-elemen seperti, lalu yang pertama komponen judul programnya seperti apa, yang kedua latar belakangnya, kakak jelaskan terkait komponen. Pertama, judul program itu kira-kira berkaitan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, diuraikan secara singkat konsep-konsep materi mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian kakak-kakak juga mengembangkan dari modul pembelajaran yang Bapak pilih, ya, dikembangkan dari pembelajaran berbasis proyek, yaitu melihat kembali di modul 2.3, 2.4, dan 2.5 terkait dari pembelajaran berbasis pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan pembelajaran SEM atau Sport Education Model. Lalu latar belakang, pastikan di dalam latar belakang itu kakak menjelaskan bagaimana suara atau choice, voice, dan ownership tadi, pilihan dan kepemilikan. Murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Lalu kakak jelaskan secara konteks program ini bagaimana mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar, dan informasi yang relevan tentang aset atau yang dimiliki sekolah berdasarkan pemetaan yang sudah kakak pelajari pada modul 1.2 sebelumnya. Lalu menyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Kemudian sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei dan interview dengan murid, orang tua, dan pencapaian murid, dan pemetaan aset dan lain sebagainya. Lalu di sini adalah komponen selanjutnya adalah tujuan program. Kakak jelaskan terkait komponen secara keseluruhan tujuan kegiatan yang dilakukan untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan KBS atau komunitas belajar di sekolah masing-masing. Lalu capaian langkah yang hasil diharapkan untuk mencapai tujuan tersebut, nyatakan dalam bentuk capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian, ya, yang terukur, tujuan besar program untuk setiap capaian. Lalu kakak memberikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Baik, kemudian selanjutnya langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Oke, baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya adalah komponen struktur program, kemitraan, dan komunitas belajar. Kakak akan menjelaskan secara program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi kelas atau usia. Selanjutnya, kakak-kakak akan mengidentifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar atau kombel di sekolah yang berkolaborasi dengan dalam program kegiatan yang kakak rancang. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh, struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyeknya adalah Yuk Gerak. Kemudian Joni adalah sebagai guru mata pelajaran PJOK, lalu berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, rubrik penilaian, dan sebagainya. Lalu Yuni adalah sebagai guru mapel IPA, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan mengaktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya, ya, termasuk dengan rubrik penilaian dan sebagainya. Lalu Pak Indra Sari adalah sebagai guru mapel bahasa Indonesia, kemudian berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat diupayakan gallery work atau PPT atau video pendek dan menyiapkan rubrik penilaian dan sebagainya. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah atau kelas, ya. Fokuskan pada kegiatan kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada, lalu mengimplementasikan asset basic thinking atau yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, rencana evaluasi nyatakan, ya, kakak-kakak akan menyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja kakak-kakak akan mengumpulkan informasi, murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam ke sekolah,
dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Kemudian jelaskan alat pengumpulan data dan yang akan digunakan, contohnya wawancara, survei, atau refleksi murid. Yang terakhir adalah kemungkinan tantangan. Kira-kira jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi. Yang kakak-kakak rekomendasi untuk mengatasi tantangan. Kakak-kakak akan membuat resolusinya kira-kira untuk mengatasi tantangan itu seperti apa, ya. Lalu menggunakan pemahaman keterampilan yang sudah kakak dapat pada saat modul 3.1 kemarin, itu dengan menggerakkan komunitas atau KBS untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Lalu di sini ada 4 aspek penilaian RTL atau tindak lanjut, ya. Yang untuk terkait aspek penilaian adalah pertama tujuan program, kemudian yang B kelengkapan rencana dalam struktur program, yang C keterlibatan komunitas dalam sekolah, dan D yang terakhir adalah rencana evaluasi program. Di sini poin inti atau aspek penilaian yang akan yang paling penting, ya, dari beberapa poin tadi, ada 4 yang untuk yang kakak perhatikan pada saat membuat pembelajaran berbasis proyek nanti. Lalu di sini ada lini masa RTL atau rencana tindak lanjut. Yang pertama, kakak akan menyusun rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL pada hari ini. Lalu yang kedua, menyusun dan unggah di LMS RTL lengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan notulen atau catatan, kemudian diskusi KBS terkait RTL, PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lainnya yang relevan. Contohnya mungkin bisa kakak tambahkan berupa seperti absensi dalam kegiatan tersebut, kira-kira siapa saja yang terlibat dalam kegiatan komunitas belajar yang ada di sekolah kakak-kakak. Lalu penilaian RTL setelah unggah RTL, ya. Nanti setelah kakak unggah, nanti lalu dinilai oleh fasilitator. Dan selanjutnya yang keempat adalah umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Berarti di tanggal 18 tadi yang sudah saya sampaikan, kita akan lanjutkan tatap maya selama 2 JP terkait umpan balik RTL yang sudah kakak buat. Oke, baik, di sini diskusi dan tanya jawab, ya. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak pertama merefleksikan pembelajaran modul 3, lalu memahami penugasan rencana tindak lanjut. Kira-kira ada yang bertanya kira-kira kakak sebelum kita tutup? Ada yang ingin ditanyakan atau memberikan tanggapan terkait RTL atau rencana tindak lanjut? Baik, kalau tidak ada, baik, di akhir sekarang di kegiatan penutup, ya. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Lanjutkan dengan pengantar bukti karya, nanti linknya sesuai dengan yang akan disampaikan, ya, untuk dibagikan. Baik kakak-kakak, terima kasih pada kegiatan pada sesi hari ini. Kira-kira kalau tidak ada pertanyaan, ya kakak-kakak, cukup saya sudahi kegiatan tatap maya kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mohon kakak-kakak menghidupkan kamera, kita ambil dokumentasi bersama. Baik kakak-kakak, silakan hidupkan kameranya. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak. Nanti mohon kakak-kakak perhatikan juga unggah tugasnya, ya. Mohon tetap mengunggah tugas, jangan ada yang tidak mengunggah. Mohon diperiksa lagi kembali. Dari modul 2 saya rasa mungkin ada beberapa orang yang belum mengunggah. Dari modul 2, kemudian dilanjutkan di modul 3 ada beberapa orang. Mohon coba dibuka kembali dari di LMS, ya Kak. Buka kembali di LMS-nya, kemudian buka modul. Buka semua modul, lalu kakak-kakak nanti akan membuka kembali
kira-kira tugas-tugas yang mana belum dikerjakan seperti itu. Baik, silakan buka kamera kakak-kakak, kita ambil dokumentasi. Kak Sadam, Kak Penny, Kak Sani, Kak Usni, Kak Yesi, silakan. Kak Usni Tamrin tadi masih ada, kenapa sudah hilang pula dia? Jaringannya. Apa ya? Baik kakak-kakak, sebelum kita akhiri silakan mohon satu orang memimpin doa. Kak Tri, mohon memimpin doa kita pada kegiatan hari ini. Baik Kak, terima kasih Kak. Ini sampai saya dah. Baiklah kawan-kawan semua, untuk mengakhiri tatap muka kita pada malam hari ini, kita sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Tri Sumantri yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Mohon izin saya ambil dokumentasi. Kak Yesi, Kak Sri Sumayuni, silakan Rinali, silakan buka kameranya. Oke, berikan senyum yang terbaik, senyum di akhir-akhir kegiatan PKG ini. Walaupun tetap semangat kakak-kakak ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Tetap guys semangat. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Berakhirlah pada sesi kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.